Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal musannifin khususan Maulana Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani thumma ila hadrati jami'i awliya'i tis'ah alladzina ballaghud dina fi Jawa khususan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab Al-Imam Al-Muhaqqiq As-Sayyid Abdullah Al-Hadrami Ibn Umar thumma ila hadrati Al-Alim Al-Fadil Al-Syekh Muhammad Nawawi thumma ila hadrati masyayikhina khususan syekhina wa murabbi ruhina Kiai Al-Hajj Maimun Zubair wa Kiai Al-Hajj Junaidi Anas wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbil firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai pada pembahasan tentang syarat rukun dan hal yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yajibu mangka kari-kari wajib. Kemudian wajib alaihi ingatase wong Islam baligh lan berakal. Alaihi ingatase wong Islam baligh lan berakal. Wajib bagi setiap muslim yang sudah usia baligh dan berakal. Wajib apa? Opo ayyata'allama yenta belajar sopo muslim. Opo ayyata'allama yenta belajar sopo muslim wajib untuk belajar syurutos sholati ing piro-piro syarate sholat. Syurutos sholati ing piro-piro syarate sholat. Wa arkanaha lan piro-piro rukune sholat, rukun-rukunnya sholat. Wa mubtilatiha lan perkara kang batalaken sholat. Perkara-perkara kang batalaken bagi setiap muslim yang baligh berakal wajib untuk belajar akan syarat-syaratnya sholat. Jadi wajib belajar syarat-syaratnya sholat. Harus tahu kita apa saja syarat-syarat sholat itu. Wa arkanaha dan rukun-rukunnya. Tidak hanya syarat, tapi juga rukun.
wa mubtilatiha, dan hal-hal yang membatalkannya, membatalkan sholat itu harus tahu semua, harus kita pelajari, dimengerti dan dipahami oleh setiap muslim yang lain. Jadi syarat, apa syarat itu? Sesuatu yang harus terpenuhi sebelum sholat. Jadi dia sebelum sholat harus sudah terpenuhi itu syarat. Kalau rukun atau fardu, bisa juga dalam bahasa yang lain, itu biasanya itu sudah masuk di dalam sholat. Apa saja syarat-syarat sholat itu? Hal-hal yang harus terpenuhi sebelum sholat. Fasyurutuha, mangka utawi piro-piro syarate sholat. Fasyurutuha, mangka utawi piro-piro syarate sholat. Ayis sholati, yakni sholat. Syarat-syarat sholat itu iku ithna asyaro ana rolas. Ada 12. Syarat sholat itu ada 12 yang dijelaskan dalam kitab Sulamul Munajat ini. Apa 12 itu apa saja? Al-awwalu utawi kang pertama. Al-awwalu utawi kang pertama iku toharotus thawbi, sucine pakaian. Iku toharotus thawbi, sucine pakaian. Pertama syarat sholat itu pakaiannya harus suci. Suci itu bukan hanya sekedar bersih. Bukan hanya sekedar bersih. Banyak orang yang pemahamannya suci itu yang penting bersih. Padahal bersih belum tentu suci. Suci pun belum tentu bersih. Bisa saja pakaiannya dia wangi, lalu disetrika dengan rapi, dicucinya dengan sabun, dicuci dengan sabun, tambahin molto, tapi pada saat mencucinya, misalkan airnya itu terkena najis, terkena air kencing. Ya nisbatnya mungkin kalau 1 ember air kencing 1 sendok mungkin tidak akan kelihatan. Tapi air 1 ember terkena 1 sendok air pipis itu najis. Ketika dibuat untuk nyuci, bisa saja bersih, wangi, tapi tidak suci. Karena pada saat proses mencuci pakaiannya itu dengan air najis. Jadi bersih belum tentu suci. Bisa saja bersih, tapi tadi najis. Atau sebaliknya, suci belum tentu bersih. Ya, pakaian kita misalkan begini nih. Lalu kena tanah, ya misalkan jatuh di tanah liat, kotor. Lah pakaian kita meskipun kotor, tapi karena yang mengotori itu tanah liat, benda yang suci, tidak mengapa dibuat untuk sholat. Lah kan kotor, betul kotor, tapi kotornya kan kotor yang bukan najis. Kotor tanah liat, suci, tidak apa-apa. Keguyur, kuah, sayur misalkan, nggak apa-apa, dibuat untuk sholat. Sah, karena selama suci. Tapi kan kotor, tidak apa-apa.
Makanya tadi yang disyaratkan dalam sholat, pakaian yang dikenakan ketika sholat itu suci. Toharotus taubi, sucinya pakaian. Bukan hanya pakaian, tapi wa ghairihi min kulli mahmulin lahu. Dan setiap apa yang dikenakan oleh dia. Yang dikenakan oleh dia. Assalamualaikum pada jamaah. Ternyata ada gangguan internet, jadi Kang Yusnya nggak bisa gabung, ngajinya kepotong sampai syaratnya sholat yang pertama itu sucinya pakaian. Insya Allah dilanjutin malam Rabu untuk syarat sholat yang sebelumnya. Ini kayaknya cukup sekian aja. Nanti malam Rabu dilanjut. Mohon maaf sebelumnya. Namanya dilanjut malam Rabu. Terima kasih sebelumnya.